Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Dawianti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Metro, Lampung. Di sini saya akan menampilkan video observasi bersama rekan kerja saya, Dewi Oktasari, di mana beliau merupakan guru dari SD Negeri 4 Metro Utara dan mengajar di kelas 5. Mari simak video berikut. Alhamdulillah sehat. Semoga kita juga Alhamdulillah saya juga sehat. Bu Dewi ngomong kan kemarin Bu Dewi sempat ngomong saya mau mengadakan observasi kelas ya Ibu ya. iya. Sebelum kita melakukan observasi kelas, ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Nah, yang pertama, media pembelajaran apa yang sudah Bu Dewi siapkan? Untuk medianya ada diagram rantai makanan dan juga beberapa slide tentang ekosistem dan juga rantai makanan. Nah, luar biasa, sudah lengkap ya Bu Dewi ya persiapannya. Kemudian pertanyaan kedua, rubrik penanya seperti apa yang Bu Dewi siapkan untuk observasi ke depan nanti? Rubriknya terkait kompetensi anak-anak baik sikap maupun kognitifnya. Kalau sikap itu anak yang aktif seperti apa, kemudian dari kognitifnya pemahaman anak terhadap materi yang sudah disampaikan. Baik, Bu Dewi. Nah, selanjutnya untuk indikator pencapaian yang ingin Bu Dewi dapatkan atau Bu Dewi sampai setelah kita observasi nanti apa kira-kira Ibu? Anak-anak yang saya harapkan anak-anak bisa memahami terkait permasalahan yang mereka hadapi tentang bagaimana susunan rantai makanan dalam ekosistem. Jadi dalam sebuah ekosistem anak-anak bisa memahami di mana itu produsen, konsumen, dan juga pengembang. Itu yang indikator ingin saya capai. Baik Bu Dewi, karena saya lihat persiapannya sudah lengkap ya, dan anak-anak juga antusias sekali mau belajar, maka saya persilakan kepada Bu Dewi untuk menyusun semuanya. Nanti kalau sudah siap kita akan mulai observasinya. Siap Bu Lisa. Dewi kamu dulu ya Bu Dewi. Bergerak bermakna. Aku bisa belajar. Apa kabar anak-anak semua? Sehat? Kok ini yang nggak masuk? Karena apa? Nah, sekarang seperti biasanya siapa yang merasakan perasaan bahagia? Perasaan bahagia. Gilbert, kenapa bahagianya? Karena permennya dibuang dulu. Apa? Kenapa bahagianya? Karena sekolah bisa main sama teman. Alwi, kenapa bahagianya? Bisa ketemu sama teman, bisa main sama teman. Selain yang punya perasaan bahagia, perasaan apa lagi? Ada yang sedih hari ini? Ada nggak yang sedih? Akila kenapa? Akila sedih kenapa? Suka digangguin. Siapa yang suka ganggu? Gilbert suka jambaran. Akila kenapa sedih? Karena dia bangun sore. Untuk mengatasi ganggu tubuh, kita biasakan tidur tepat waktu. Maksimal jam berapa nak? Jam 9. Jam 9 sudah waktunya tidur.
Kemudian untuk temennya yang suka ganggu, Gilbert, mulai sekarang. Sudah pasti mencari terus sebagai tagal dan tani. Ular dimakan Tuhan yang anda sudah pasti. Katanya kalau dipelajari. Adik-adik saya, adik-adik saya, dimakan oleh tikus. Mana tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh ular yang sudah mati. Mencari buku kami tangan kami. Ular dimakan ular yang sudah mati. Rantai makanan ayo dipelajari. Lagu rantai makanan. Yang pertama dimakan tadi apa? Padi. Dimakan sama siapa? Dimakan sama tikus. Kemudian tikus dimakan siapa? Ular dimakan siapa? Ular siapa yang makan? Tidak ada. Ularnya mati, kemudian kita dari kelompok 3 dulu ya. Kelompok 3 akan memainkan. Silakan kelompok 3 maju. Urutannya ya dari yang pertama sampai terakhir. Mbak, Belalang dimakan dengan kakap. Kakap. Kakap dimakan dengan ular. Benar nggak? Ular dimakan apa? Kemudian jamur menguraikan bakai dari kerang. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 1. Ceritakan cerita yang kamu baca. Ya, salah satu. Ayo, salah. Iya, ini. Yang lain juga. Apa tadi yang kamu dapat? Pertama apa? Tadi dimakan belalang. Belalang dimakan burung pipit. Burung pipit dimakan ular. Ular dimakan ikan mujair. Gambarnya nggak usah bagus-bagusan Ular gambar. dimakan burung gagak. Tapi ya Ada dua ini namanya jangan dimakan. Ya.
kemarin dimakan burung pipit dimakan kemudian nanti belalang dimakan ikan mujair dimakan burung. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Hasil gambarnya. Cepat. Itu bagus. Udah lagi. Mana belalang? Ya, kemudian Belalang dimakan. dimakan. Ya, boleh. Mana tikusnya? Kamu gantian dong. Tikus. Mana dia? Gambar tikus. Tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Elangnya kayak mana, Ge? Elangnya apa? Ya benar itu. Terus kakinya baru badannya. Oh iya, makan permen karet. Apa yang buat Hah? Hewan apa? Itu kan ya. Tikus dimakan apa? ular? Buat ularnya. Ularnya gampang aja, Bang. Ular Gambar rantai makanan. Kreativitas.
di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ilmumu. Oh, kamu bisa belajar dari yang ku tahu. Belajar, bergerak, bermakna. Yeah. Semua murid, semua guru, semua murid, semua guru, semua murid, semua guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita berjumpa dalam kegiatan pasca observasi. Adapun tujuan dari pasca observasi ini yaitu supaya kita mengetahui dan dapat mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas serta untuk menentukan rencana tindak lanjut ke depannya guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Dan jumpa lagi bersama saya Tisa Damayanti, calon guru penggerak angkatan 11 wakil dari Kota Metro. Kemudian ada pun di samping saya rekan sejawat saya dengan Ibu Dewi Oktasari yang kebetulan kami sama-sama mengajar di kelas 5. Di sini beliau sudah melakukan observasi. Adapun tujuan observasi yang sudah disampaikan pada saat pra-observasi yaitu agar beliau mampu mengevaluasi dan juga merefleksikan diri terkait dengan observasi yang sudah beliau lakukan kemarin. Assalamualaikum Bu Dewi, apa kabar? Sehat bisa. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Dewi untuk waktunya untuk diwawancara pada pagi hari ini. Pada kegiatan pra-observasi pada kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya ajukan kepada Bu Dewi. Jadi yang ingin saya ketahui yaitu bagaimana perasaan Ibu saat melakukan observasi di kelas? Alhamdulillah, ketika kegiatan observasi saya merasa nyaman, senang karena dengan kegiatan observasi yang telah kita laksanakan, jadi bisa mengetahui sejauh mana kekurangan dan kelebihan saya dalam mengajar. Baik, jadi itu ya Bu Dewi ya, banyak sekali hal yang sudah perasaan Ibu terhadap anak-anak. Kemudian adakah hal-hal yang bersifat baik tentang segala sesuatu pada observasi yang sudah Ibu Dewi lakukan? Ya, dari observasi yang sudah kita lakukan, banyak hal yang dapat saya manfaatnya bagi saya, terutama dari metode mengajar. Kemudian anak-anak juga antusias ketika kita melakukan observasi dengan model pembelajaran berdiferensiasi dan juga PSE. Kemudian dari hasil berdiferensiasi kemarin, menurut Ibu dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Bu Dewi itu ada di mana, Bu? Kalau untuk sekarang setelah observasi dari skala 0 sampai 10, saya bisa menilai bahwa pembelajaran yang telah saya lakukan berada di nilai 8. Masya Allah, luar biasa ya Bu ya, ternyata hasilnya Bu ya. Lalu adakah hal-hal yang harus ditingkatkan menurut Bu Dewi untuk kedepannya? Oke. Jadi dari observasi yang telah dilakukan, adapun hal-hal yang ingin saya lakukan untuk ditingkatkan adalah cara saya memotivasi atau menggerakkan anak-anak agar bisa lebih antusias dan lebih aktif ketika berada di dalam kelompok belajar dan benar-benar mengekspresikan sosial emosional mereka, kemudian pengalaman mereka belajar, juga apa yang mereka dapatkan dari pelajaran yang sedang mereka lakukan. Ya, banyak sekali ternyata Bu ya, apresiasi Ibu terhadap pembelajaran di kelas. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya tentang terkait pembelajaran di kelas supaya Ibu dapat mengcover segala kebutuhan murid yang beragam tadi?
Oke, untuk pembelajaran berdiferensiasi, terutama dalam pembelajaran sosial emosional, hal-hal yang perlu saya rencanakan ke depannya adalah melakukan evaluasi terhadap apa yang telah anak-anak lakukan, kemudian apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran dan materi yang mereka pelajari saat itu, juga bagaimana mereka merasakan pembelajaran itu berlangsung. Jadi benar-benar mengetahui kebahagiaan mereka dalam menerima materi pembelajaran. Ini mungkin saya akan menanyakan tentang pelaksanaannya gitu ya. Jadi terkait dengan waktu pelaksanaan, dilaksanakannya pembelajaran berdiferensiasi tersebut serta pembelajaran sosial emosional itu kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Hal yang paling penting adalah perencanaan. Jadi kita harus menyiapkan dulu rencana pembelajaran, tahapan-tahapan apa saja yang harus kita lakukan agar benar-benar tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya ya Bu. Jadi komitmen dari Bu Dewi terhadap pembelajaran di kelas ini supaya pembelajaran berdiferensiasi dan PSN berjalan lancar, bolehkah saya tahu komitmen kedepannya seperti apa? Baik, dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, saya itu ingin supaya anak-anak itu memiliki perilaku yang baik, terutama mereka dapat mengekspresikan emosi mereka saat menerima pembelajaran dari kita. Jadi benar-benar mereka merasakan kenyamanan ketika menerima, dan apa yang mereka terima itu dapat memaksimalkan potensi mereka. Terima kasih Bu Dewi. Jadi saya ambil kesimpulan setelah kegiatan pasca observasi ini, maka dapat saya simpulkan bahwa kegiatan observasi yang dilakukan oleh Bu Dewi itu mampu meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak, serta kita mampu mengcover segala kebutuhan anak-anak yang bersifat berdiferensiasi ya Bu ya, yang berbeda, sehingga kita mampu mencapai tujuan mendapatkan perilaku dan aktivitas yang lebih baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dewi atas waktu dan kesempatannya. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.